Shalom, Halo. puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa pastinya sehat kita semua ya. Bertemu lagi kita pada hari ini ya di ibadah raya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari. Dan juga saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di sepanjang satu minggu yang sudah kita lewati. Mari kita
yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya Engkau turunkan berkat rahmat serta sejahtera-Mu Tuhan kepada kami dan kami. Yakin kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Engkau mengcover jalannya ibadah pada pagi hari ini. Engkau membackup, Engkau yang menjadi kendali atas peribadahan kami pada saat pagi hari ini. Kuduskan kami semuanya, layakan kami semuanya. Terimalah persembahan hidup kami Tuhan pada pagi hari ini, sehingga persembahan hidup kami tiada cacat dan tiada celah di hadapan Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan, pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, agar Engkau disukakan atas setiap pujian penyembahan dari relung hati kami yang paling dalam. Setiap pribadi-pribadi kami yang datang dengan membawa sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, yang datang dengan membawa persoalan yang berat juga ditolong oleh Tuhan. Di umat-umat Tuhan yang datang dengan membawa pergumulan yang berat, pagi hari ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan tempat ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari kuasa-Mu untuk melawan kami, sehingga setiap peribadatan kami pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, sekali lagi saya katakan Shalom. Haleluya, siapa puji Tuhan, amin. Haleluya, mari bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan pujian. Kami datang bawa pujian.
menikmati terus hadirat Tuhan seumur hidup kami. Kuduskan kami semuanya, muliakan kami. Dan pada pagi hari ini kami
semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Sama dengan yang lain, tidak ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, jika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah otoritas kuasa Roh Kudus-Mu memakai hamba-Mu, khususnya lidah mulut hamba-Mu, sehingga dapat menjadi kepanjangan daripada tangan dan suara Tuhan untuk hamba-Mu sampaikan pada pagi hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita masuk ke minggu yang kedua di bulan Mei. Minggu ini kita sedang berbicara tentang perjalanan menuju kedewasaan. Saya tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada saudara semuanya, supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang bukan hanya kebergantungan saja, bahkan hanya puas beranjak dewasa saja, tetapi kita harus mengalami kedewasaan penuh. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau saudara dan saya mau tinggal bersama dengan Tuhan, saudara dan saya rindu untuk bersama dengan Tuhan di kerajaan surga, satu-satunya cara, tidak ada cara lain lagi kecuali kita dewasa penuh. Kemarin saya ingatkan ayat Mas tahun kita, ya, gereja kita tahun ini, bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Makanya minggu kemarin saya sampaikan kepada saudara, kalau kita berbuat tidak benar, kok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau kita berbuat dosa, kok sepertinya tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berpikir tidak terjadi itu tabur tuai dan lain sebagainya. Sepertinya Tuhan tidak apa-apa. Tetapi saya katakan kepada saudara, justru ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, ketika kita kurang setia, ketika kita tidak memperhatikan firman, ketika kita tidak melakukan firman dan mengikuti firman, sebetulnya Tuhan itu masih sabar menunggu kita. Ya. Tuhan itu sabar, ya, sampai kita benar-benar menjadi pribadi yang dewasa penuh. Karena untuk menjadi dewasa penuh tidak semua orang Kristen itu bisa. Ya. Ingat bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, gereja Tuhan itu akan diangkat, dan tidak semua gereja Tuhan itu diangkat. Saya tidak sedang berbicara gereja secara fisik, gedung bangunan, tetapi saya sedang berbicara kita ini gereja Tuhan. Kita ini baitnya Tuhan. Kita ini rumahnya Tuhan. Makanya kalau saya sebut gereja Tuhan, ya, berarti itu saya dan saudara. Untuk itu jalan satu-satunya supaya kita bisa bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terus menempuh perjalanan kerohanian ini sampai kita menjadi pribadi yang dewasa penuh. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan melanjutkan minggu yang lalu. Kalau kemarin kita berbicara menjadi dewasa, dan hari ini kita akan berbicara tentang raise higher, ya, naik lebih tinggi lagi. Tentu setiap kita ingin kehidupan kita tidak monoton saja, diam di tempat dari tahun ke tahun hanya seperti itu saja. Tentu sebagai orang percaya yang namanya kita hidup, kita itu tanaman yang ditanam oleh Tuhan di bait Allah, tentu kita ingin bertumbuh, kita ingin naik lebih tinggi lagi. Dan untuk naik lebih tinggi lagi itu memerlukan kekuatan ekstra, tidak bisa dengan kekuatan kita.
Kekuatan kita terbatas, umur kita semakin hari semakin bertambah. Kekuatan tenaga fisik kita mulai tidak kuat lagi, ya mulai lemah karena usia. Dan untuk naik lebih tinggi diperlukan kekuatan di luar daripada akal pikiran kita, yaitu kekuatan daripada Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi lagi. Dan orang Kristen, orang percaya, gereja Tuhan harus naik lebih tinggi lagi. Supaya apa? Kita boleh mengalami kemenangan, kita boleh berjumpa dengan Tuhan, kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan, kita boleh berbuah. Dan buah itu yang dinamakan kedewasaan penuh. Makanya saya tidak pernah bosan-bosan mengajar saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi dewasa penuh, menjadi orang-orang dewasa. Tidak cukup hanya menjadi kanak-kanak saja, tidak hanya puas kita beranjak dewasa saja, tetapi kita harus melanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase berbuah, yaitu kedewasaan penuh. Dan untuk mencapai naik lebih tinggi, level up, level yang lebih tinggi lagi, level yang lebih besar lagi, diperlukan kedewasaan penuh. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Doakan supaya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ayat ini selalu saya ulang-ulang beberapa tahun terakhir ini. Karena itu firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan saksama. Jadi firman Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita, mengajak kita untuk kita memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan apa? Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Intisari dari ayat ini adalah waktu, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang bahwa time is money. Waktu adalah uang. Tetapi kalau menurut saya, pengalaman saya menjadi orang percaya, waktu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Waktu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dengan apa saudara buat, ya, waktu saudara itu semuanya karunia Tuhan. Waktu itu menentukan apakah saudara kemudian dapat naik atau tidak. Waktu itulah yang menentukan apakah saudara diberkati atau tidak. Waktu itulah yang menentukan apakah saudara kemudian dapat uang atau tidak, finansial atau tidak. Waktu menurut saya adalah karunia. Dan semua orang, mau dia orang paling penting maupun orang yang tidak penting, mau dia orang paling kaya maupun dia orang yang sangat miskin, mau orang yang banyak rumahnya maupun orang ataupun seseorang yang tidak punya rumah atau jadi gelandangan, mereka semua dapat kesempatan yang sama. Waktu untuk mereka hidupi hari demi hari itu sama, tidak dibedakan oleh Tuhan. 24 jam dalam satu hari. Dan ada ajakan di sini di dalam ayat firman Tuhan yang barusan saudara perhatikan, untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu tersebut membawa keuntungan bagi kita. Ingat ya, minggu kemarin saya sampaikan bahwa setiap pengajaran firman
saudara. Bukan keuntungan untuk keuntungan Tuhan, bukan. Bukan untuk keuntungan saya sebagai seorang gembala sidang, bukan. Tetapi waktu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan setiap saat, setiap waktu buat Bapak Ibu Saudara itu untuk keuntungan saudara. Kalau saudara diberkati, kan yang senang saudara. Kalau saudara sehat, kan yang senang saudara. Kalau saudara, anak cucu, keluarga diberkati, kan yang senang saudara, bukan saya, bukan orang lain. Makanya waktu tersebut membawa keuntungan bagi kita semuanya, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara juga bisa menghidupi waktu-waktu ini tanpa membawa keuntungan. Jadi terserah saudara. Waktu-waktu ini saudara bisa pergunakan untuk keuntungan saudara, ataupun saudara bisa pergunakan atau menghidupi waktu-waktu ini tanpa membawa keuntungan sama sekali dalam kehidupan saudara. Itu terserah saudara. Firman Tuhan itu yang disampaikan tergantung saudara. Terserah saudara mau pilih yang mana. Bebas. Tuhan memberikan kebebasan buat saudara untuk memilih. Bahkan saudara gak jadi lebih baik gara-gara waktu. Saudara gak jadi lebih kaya atau lebih punya segala-galanya gara-gara waktu. Malah sebaliknya. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana cara kamu hidup. Apa yang menjadi kebiasaan kamu? Bagaimana caranya kamu memperlakukan hidupmu? Bagaimana caramu memperlakukan pasangan hidupmu? Bagaimana caranya kamu memperlakukan anak-anakmu? Atau bagaimana caramu berbicara kepada orang yang ada di sekelilingmu? Bagaimana cara kamu memperlakukan rekan sekerjamu? Atau bagaimana caranya kamu menggunakan keuangan kamu? Perhatikan dengan saksama, kata firman Tuhan. Perhatikan dengan saksama. Perhatikan setiap area kehidupan kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Perhatikan seluruh area kehidupan kita. Firman Tuhan selanjutnya berkata, jangan hidup seperti orang bodoh, tapi hiduplah sebagai orang yang bijaksana. Saya sering khotbahkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun terakhir ini bahkan saya berkali-kali menyampaikan dan kembali ke ayat ini pada pagi hari ini. Saya mau katakan, tanpa pernah sungguh-sungguh mempelajari kata jahat. Nah, di sini ada kata jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tanpa pernah sungguh-sungguh kita mempelajari kata jahat, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya mau memperkenalkan sebuah kata kepada saudara. Mungkin saudara belum pernah mendengarnya. Saya ingin memperkenalkan sebuah kata kepada saudara. Kata ini penting. Kata jahat. Bahasa aslinya itu poneros. Kata jahat di sini dalam bahasa aslinya adalah poneros. Tolong diingat baik-baik. Bila perlu dicatat baik-baik, disimpan di dalam hati baik-baik. Poneros ini penting. Poneros, banyak di antara kita tidak berhasil di dalam hidupnya, dalam rencana Tuhan, gara-gara poneros. Poneros digambarkan sebagai seseorang yang telah dilatih. Ya. Semoga saja Bapak Ibu Saudara tidak gagal paham mendengar firman Tuhan ini. Saya akan ulangi. Poneros, kata jahat ini, ya, digambarkan sebagai seseorang yang telah dilatih.
Poneros ini telah dilatih, ya, menggambarkan seseorang telah dilatih dalam setiap kejahatan dan benar-benar siap untuk menimbulkan kerugian kepada siapa saja. Jadi poneros ini sudah terlatih, Bapak Ibu Saudara. Terlatih untuk menggagalkan hidup saudara. Terlatih untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Terlatih sekali. Poneros ini sangat-sangat terlatih untuk bisa merugikan saudara. Terlatih untuk bisa menghancurkan saudara. Kata poneros ini. Kalau kata yang jahat itu masih ngambang, Bapak Ibu. Tetapi kalau terjemahan bahasa aslinya poneros, ya seperti tadi yang saya katakan. Poneros ini digambarkan seseorang yang sudah terlatih matang, strateginya kuat sekali untuk menghancurkan saudara. Itu kata poneros. Sudah dilatih begitu rupa. Dan poneros ini keinginannya untuk membawa kesakitan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, dalam paragraf itu Yesus berdoa selanjutnya nih, murid-muridnya, ya, berdoa buat murid-muridnya, berdoa buat kita semua, dan salah satu doanya dikatakan, aku tidak meminta, Tuhan itu tidak meminta supaya kita, ya, engkau Bapak Ibu Saudara, maksudnya maaf, Tuhan Bapa di surga mengambil kita, mereka, yaitu saya dan saudara dari dunia ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau, yaitu Bapa di surga, melindungi mereka dari poneros. Aku nggak minta, Tuhan Yesus itu nggak minta di dalam doanya supaya orang-orang percaya ini diambil dari dunia semuanya. Artinya ayat ini tadi, kita diperlukan di dunia ini untuk menjadi terang. Amin. Kita diperlukan di dunia ini untuk menjadi garam buat dunia ini, untuk menjadi saksi buat Kristus. Tetapi aku meminta supaya Bapa di surga, engkau melindungi mereka dari poneros. Karena benar-benar poneros ini sudah terlatih untuk bisa menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Sangat-sangat terlatih, Bapak. Dari kuasa kejahatan ini yang punya tujuan untuk menggagalkan keberhasilan saudara. Makanya tak heran banyak orang Kristen mengalami kegagalan karena apa? Poneros ini. Saudara kalah strategi untuk menghadapi poneros. Maksudnya adalah di hari yang kita hidupi sekarang ini, pada saat yang bersamaan bekerja juga kuasa kejahatan yang disebut poneros. Di saat ini, waktu ini, di saat kita ada di dalam gereja ini, ya, kuasa Tuhan bekerja. Bersamaan juga kuasa kejahatan poneros itu sama-sama bekerja. Yang punya keinginan, poneros ini yang punya keinginan, yang punya tujuan untuk menggagalkan saudara. Untuk membawa kesakitan pada saudara. Itu sebabnya sangat mungkin meskipun Tuhan mengaruniakan hari demi hari kepada saudara, tetapi kalau saudara tidak memperhatikan bagaimana cara saudara hidup, firman Tuhan tadi sangat bahasanya tidak enak. Saudara hidup bodoh dan tidak arif, dan tanpa saudara lihat ada poneros yang bekerja, yang siap, yang terlatih untuk menggagalkan saudara dalam setiap aktivitas hari demi hari, sehingga rencana Tuhan tidak bisa tergenapi. Itu sebabnya kita melihat kemudian orang yang hidupnya bertahun-tahun, yang sudah seharusnya menurut Alkitab
kita ini yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, kita ini yang sudah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, seharusnya menurut Alkitab, saudara dan saya dipandang dari sudut waktu mengiring Tuhan begitu cukup lama. Sudah seharusnya saudara ataupun saya, mereka orang-orang percaya, menjadi seorang pengajar. Dilihat dari sudut waktu pengiringan kita kepada Tuhan. Sudah seharusnya mereka, yaitu orang-orang percaya, menjadi seorang pengajar. Jadi seseorang yang memberikan hidupnya untuk orang lain. Seseorang yang tidak perlu lagi diperhatikan seperti minggu yang lalu ketika ada di fase kebergantungan, seperti si lumpuh yang ada di depan gerbang bait Allah tiap-tiap hari. Dipandang dari sudut waktu, nggak perlu lagi diingatkan untuk ke gereja. Dipandang dari sudut waktu, tidak perlu lagi didorong-dorong untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dipandang dari sudut waktu, seharusnya kita ini menjadi pengajar. Bukan berarti kita berlomba-lomba jadi pengajar sekolah tinggi teologi, tidak. Melalui kehidupan kita, seharusnya firman Tuhan itu bergerak. Kita menjadi orang yang berbuah. Di dalam kehidupan kita bisa, orang lain bisa melihat kita dan mempelajari hidup kekristenan kita. Mengapa kita dipandang dari sudut waktu? Harusnya sudah jadi pengajar bagi orang-orang yang masih awam, bagi orang-orang yang rohaninya masih anak-anak. Tetapi kita belum sampai ke tingkatan seperti itu. Berarti kita kalah dengan poneros. Kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita tergeser dengan kuasa yang bernama poneros. Jangan. Dipandang dari sudut waktu, sudah seharusnya kita ini menjadi orang yang bisa memperhatikan orang lain. Orang yang bisa menolong orang lain. Tetapi mereka, dalam tanda kutip, orang-orang percaya masih perlu diajar nilai-nilai kekristenan. Seharusnya itu pelajaran dasar harus terus diulang-ulang. Mereka tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan tadi, yang saya sampaikan? Mereka, orang-orang percaya, masih perlu diperhatikan. Mereka masih perlu diberi susu. Inilah yang menyebabkan kuasa Tuhan kalah di dalam hidup kita. Bukan kuasa Tuhan itu kalah dengan poneros, enggak. Kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita dikalahkan oleh poneros tersebut. Mereka masih perlu diberi susu. Mereka nggak bisa dikasih makanan keras. Mereka masih kekanak-kanakan dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, sebagai orang Kristen, saudara bisa membayangkan kalau orang masuk sebuah perguruan bela diri, ya seumpamanya itu bela diri, entah itu pencak silat, taekwondo, karate, judo, apalah ilmu silat. Sepengetahuan saya sampai hari ini belum berubah peraturannya. Sepengetahuan saya, semuanya ketika masuk dimulai dari satu titik. Mau taekwondo, silat, karate, judo, masuk saudara, masuk ke dalam perguruan bela diri, masih diberikan satu titik. Itu dasar. Pemula, belum diajar dan sedang mau diajar. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau orang sudah bertahun-tahun sabuknya masih putih. Bertahun-tahun belajar silat, belajar taekwondo, belajar kungfu, sabuknya masih putih. Atau kalau saudara familiar dengan
dengan zaman sekarang dengan game. Ya. Zaman sekarang ini orang familiar, tidak asing lagi dengan yang namanya game. Yang tua, yang muda, semuanya main game. Saudara bisa bayangkan, udah main game berbulan-bulan, bahkan udah main game bertahun-tahun, masih level 1 aja. Ya, masih level 1, nggak bisa maju-maju. Kalah sama yang baru mulai main game. Wah, bisa level 2, bisa level 3. Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Dan saudara bisa bayangkan, kalau gereja isinya orang-orang yang kayak gitu. Waduh. Kita tidak akan pernah mencapai tingkat kedewasaan penuh. Bisa bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, kalau itu gereja isinya orang-orang dari tahun ke tahun, ya sudah ikut Tuhan lama, masih di level 1 aja, masih sabunnya masih putih terus, nggak naik-naik ke warna yang lain yang menentukan tingkatan level dari seseorang. Bayangkan saudara kalau gereja isinya orang-orang yang nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Makanya saya nggak pernah, ini tolong diperhatikan, jangan sampai salah mendengar, salah gagap paham, nanti penafsirannya berbeda. Makanya saya nggak pernah, maaf, saya nggak pernah terpesona dengan ramainya gereja. Saya senang juga kalau gereja ramai, ya gereja banyak yang beribadah daripada sepi, ya kan. Tetapi saya lebih terpesona lagi kalau yang datang itu sungguh-sungguh orang yang mau bertumbuh. Saya akan terpesona, saya akan bersuka cita kalau yang datang adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau bertumbuh. Orang-orang yang mau diajar oleh firman Tuhan, mau belajar juga tentang kehidupan, dan sungguh-sungguh mengerti rencana hidup Allah di dalam hidup mereka itu besar dan luar biasa, dan mereka tidak mau gagal sedikit pun. Saya lebih terpesona akan hal-hal yang seperti ini. Berjalannya waktu tidak otomatis menyebabkan pertumbuhan itu terjadi. Berjalannya waktu tidak otomatis kemajuan kehidupan itu terjadi. Kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana caranya kita hidup. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu. Karena waktu adalah gift, karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk keuntungan kita. Amin. Waktu yang Tuhan berikan itu adalah gift, karunia, bukan untuk keuntungan saya sebagai pendeta, bukan untuk keuntungan Tuhan yang punya firman, yang firman itu sendiri, bukan. Tetapi waktu adalah karunia dari Tuhan. Kita harus mempergunakannya untuk keuntungan kita. Amin. Nanti saya akan kasih tahu keuntungan yang seperti apa, bukan keuntungan yang negatif, ya. Jangan sampai kita seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita kelihatan rajin, setiap hari kerja, pagi-pagi kita sudah bangun, sampai malam kita baru pulang, dan kita lakukan setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setelah 5 tahun lewat, setelah 7 tahun lewat, bahkan setelah 15 tahun lewat, terus keadaan kita sama seperti kita di level pertama. Bisa mengerti apa yang saya omongkan ini? Bisa memahami ya? Bisa memahami ya Bapak Saudara? Saya ulangi, jangan sampai kita itu seperti yang saya gambarkan. Kita kelihatan rajin setiap hari kerja. Pagi kita sudah bangun sampai kita malam
baru pulang. Dan kita lakukan setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setelah lewat 5 tahun, setelah lewat 15 tahun, keadaan keuangan kita, keadaan ekonomi kita masih tetap sama, tidak berubah banyak dari sebelum saudara bekerja sampai saudara sudah bekerja 15 tahun. Bisa menangkap? Menangkap ya? Posisinya masih sama ketika saudara mengawali sebuah pekerjaan 15 tahun sama, nggak naik-naik. Mungkin itu bisa terjadi, dan mungkin saat ini terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam rohani, saya gambarkan bisa jadi orang itu pergi ke gereja, rajin setiap minggu, bahkan nggak pernah telat, nggak pernah lowong. Mereka datang ke gereja, mereka hadir, mereka selalu ada di dalam rumah Tuhan. Tetapi secara rohani mereka nggak pernah maju. Mereka begitu terus. Sangat mungkin itu terjadi karena apa? Poneros menguasai di dalam hidupnya, menggagalkan rancangan Tuhan supaya kita tidak bisa naik level up lebih tinggi lagi, mencapai keberkatan Tuhan, mencapai keintiman dengan Tuhan. Sangat mungkin. Dan banyak orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pemikirannya masih sempit, hidupnya masih tetap penuh dengan kepahitan, yang keluar dari omongannya masih tetap hal-hal yang sama, tidak pernah ganti. Saya berpikir kemana itu tahun-tahun yang dijalani sebagai orang Kristen? Selama dilewati menjadi orang percaya, kemana itu waktu-waktu yang sudah dilewati? Kemana itu tahun-tahun pengiringan mereka kepada Tuhan? Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara jadi pemimpin stres ya? Stres ya? Ada orang yang kelihatan rajin seperti itu, tapi kerohaniannya belum. Ya, seharusnya orang-orang Kristen itu mempergunakan waktu yang ada ini untuk keuntungan saudara. Kalau saudara setia, siapa yang diberkati? Ya saudara. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, siapa yang diberkati? Ya saudara. Kalau saudara rajin ke gereja, bertumbuh, berbuah, siapa yang mendapatkan keuntungan? Ya saudara. Bukan saya, bukan Tuhan, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang pengajar yang mengajar kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya ada orang yang kelihatan rajin seperti itu, kerohaniannya masih sangat kekanak-kanakan. Firman Tuhan katakan, nanti saya akan tampilkan. Artinya mereka masih mudah diombang-ambingkan. Seperti minggu kemarin saya sampaikan, mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Kenapa? Karena mereka belum bisa memahami kebenaran. Anak-anak tidak bisa diajar tentang kebenaran karena anak-anak belum memahami dan mengerti kebenaran walaupun diajarkan tentang kebenaran. Itu sifat kanak-kanak. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan. Alkitab katakan dengan jelas, ya saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, anak-anak tidak bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa, anak-anak itu diajar kebenaran, itu tidak bisa. Yang bisa diajarkan oleh kebenaran adalah orang-orang yang beranjak dewasa dan orang-orang yang naik level, berbuah dewasa penuh. Ada yang lebih menyedihkan lagi ditulis di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ini menyedihkan sekali, tragis sekali, Bapak Ibu Saudara, tentang tanda-tanda orang di akhir zaman. Dan ini yang terjadi. Minta ampun deh kalau ini terjadi di ambasador. Minta ampun kalau ini terjadi di ambasador. Artinya orang-orang yang selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kalau ini terjadi di ambasador, kita harus minta ampun kepada dia. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah
dapat mengenal kebenaran. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Firman Tuhan yang tulis, bukan saya yang tulis. Capek kan yang ngajar Bapak Ibu Saudara? Ya, capek kan kalau menghadapi hal-hal yang seperti ini. Orang-orang ini selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Artinya, apa yang diajarkan tidak membawa dampak. Apa yang diajarkan selama ini tidak membawa efek di dalam hidup mereka. Gak ada perubahan sama sekali di dalam hidup mereka. Apakah kita mau seperti ini sebagai orang Kristen? Tentu tidak. Tentu kita tidak mau poneros itu menguasai hidup kita, menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang tadinya kita akan mendapatkan mahkota digagalkan oleh poneros sehingga kita tidak mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Orang yang kekanak-kanakan, yang masih kekanak-kanakan secara rohani, belum bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Saudara sudah mulai beranjak dewasa. Saya tidak akan pernah bosan mengulang pelajaran ini. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya berharap saudara memperoleh keuntungan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Anak-anak belum bisa memahami ajaran tentang kebenaran karena pikiran mereka masih sangat sempit. Orang-orang yang dalam posisi fase kebergantungan, yaitu kekanak-kanakan, pikirannya belum luas, cara berpikirnya belum luas, masih sempit, on the box saja, di dalam kotak saja, tidak mau keluar dari kotak. Karena mereka tidak bisa melihat dari gambar yang cukup besar, bahwa di luar kotak itu ada gambaran yang cukup besar yang bisa kita peroleh. Hidup mereka masih penuh dengan iri hati. Kalau tetangga diberkati, rasa cemburu. Kalau tetangga rasa bisa beli ini, cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Hidup mereka masih penuh dengan perselisihan. Ya, bahkan saya mau kasih tahu kepada saudara, saya tidak peduli berapa tahun saudara sudah datang ke gereja atau jadi orang Kristen. Tetapi kalau saudara ataupun saya sering sakit hati, berarti saudara ataupun saya masih kanak-kanak. Saya nggak peduli, saya sudah ngikut tahun berapa lama, saudara ngikut tahun berapa lama, saya nggak peduli dalam artian bukan permusuhan, bukan, nggak peduli, ya. Tetapi kalau kita masih sering sakit hati, berarti saudara masih kekanak-kanakan. Kalau saudara sering sakit hati, berarti saudara masih fase kebergantungan. Yang saya sampaikan minggu yang lalu, sedikit-sedikit, ya kalau saya bercanda dengan anak saya, sedikit-sedikit sakit hati. Sama si ini sakit hati, sama si itu sakit hati. Gak disapa di jalan sakit hati. Bapak ibu saudara, kalau ada sesama saudara di jalan tiba-tiba gak menyapa saudara, gak boleh sakit hati. Mungkin bisa saja orang itu gak lihat kita dan kita juga gak lihat dia, ya. Tapi saudara sudah sakit hati tanpa pernah cari tahu mengapa kok tadi ketemu di jalan tidak menyapa. Cari tahu dong, kenapa tadi kok tidak menyapa ya? Apa saya berbuat salah atau dia sentimen sama saya? Jangan buru-buru kita itu sakit hati. Cari informasinya dulu. Jangan cari informasi ke orang yang tidak bersangkutan. Cari kepada orang yang bersangkutan. Tadi di jalan saya menyapa kamu kok kamu kok tidak jawab sapaan saya. Nah nanti di situ akan tahu. Mungkin tadi saya tidak dengar dan saya tidak lihat. Tapi kebanyakan sudah buru-buru sakit hati dulu. Dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak
Tuhan. Saya kalau baper, ya, kalau saya sekarang pertanyaannya, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita tidak bodoh? Ya, apa sih kehendak Tuhan? Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 48. Saya akan bacakan ayat ini banyak Bapak Ibu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, itu di perjanjian lama Torah. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksakan engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam, ya, kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apa perbedaannya Bapak Ibu Saudara? Kalau ada orang yang menyakiti kamu terus kamu balas dengan yang tidak baik, berarti poneros yang dominan di dalam hidup kita. Poneros yang menguasai hidup kita. Yang seharusnya kita mau mengasihi orang lain karena poneros lebih dominan, yang sudah terlatih untuk menguasai supaya kita berbuat kejahatan, sehingga kita tidak mengasihi, kita malah membalas dengan kejahatan. Apa bedanya? Pergi ke gereja, nggak pergi ke gereja. Apa perbedaannya ikut dengan Tuhan dengan tidak ikut Tuhan? Kalau kelakuannya tetap sama, nah, ya kan? Apa bedanya? Kita ke gereja atau tidak ke gereja? Kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan? Kalau kelakuan kita sama seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya tidak ada bedanya. Makanya Tuhan inginkan harus ada perbedaannya. Jangan kita bodoh, tetapi usahakan kita bijaksana, kata firman Tuhan. Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di sini bukan berarti tanpa cacat loh ya. Bukan berarti tanpa kita tidak pernah berbuat salah loh ya. Bukan loh ya. Kata sempurna di sini adalah kata kedua yang saya mau perkenalkan kepada saudara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Poneros. Yang kedua kata yang mau saya perkenalkan kepada saudara yaitu sempurna. Bahasa aslinya itu teleios. Tadi saudara sudah belajar tentang poneros. Sekarang saudara belajar soal teleios. Teleios artinya full ground, Bapak Ibu Saudara. Matang. Artinya teleios itu dewasa, komplit, tidak perlu ditambah-tambahin, sudah matang, finish, tidak ada garis tambahan lagi. Finish Bapak Ibu Saudara. Itu artinya teleios.
dituntut atau Tuhan mau kita menjadi seperti Bapa, karena Bapa itu dewasa, Bapa itu matang, Bapak Ibu Saudara. Bapa itu sempurna, artinya tidak perlu ditambah-tambahi dengan yang lain karena memang sudah matang, sudah sempurna, sudah dewasa. Tuhan mau kita dewasa. Orang dewasa di dalam rohani atau spiritual life mereka ya, dalam sikap, dalam pemikiran mempunyai reaksi yang berbeda dengan anak-anak. Orang dewasa, orang yang full ground, orang yang matang, orang yang sempurna, orang yang telios adalah orang ketika menghadapi segala sesuatunya mempunyai reaksi yang berbeda dengan pola pikir anak-anak. Itu telios, sempurna Bapak Ibu. Orang dewasa memiliki cara berpikir yang berbeda, melihat dari perspektif yang lebih besar Bapak Ibu Saudara. Bukan dalam ruang lingkup yang sempit, on the box, di dalam kotak saja, tetapi luas cara berpikirnya. Orang dewasa tidak didorong oleh emosi sesaat, tidak. Dia akan memikirkan matang-matang untung ruginya, positif negatifnya. Dia akan pikirkan matang-matang sebelum dia mengambil keputusan melangkah ataupun berkata-kata. Ya. Yesus mau menantang kita di dalam firman Tuhannya tadi, di dalam Injil Matius tadi. Yesus mau menantang kita untuk membuat perbedaan. Yesus hari ini sedang menantang kita untuk membuat sebuah perbedaan antara orang dewasa dengan orang yang masih anak-anak. Tuhan sedang tantang kita loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan pernah bisa membuat perbedaan. Ini bisa dilakukan kalau kita tidak lagi ada di posisi yang sama. Ya, pertama kenal Tuhan, sampai sekarang posisinya masih sama. Tidak ada bedanya. Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita masih buta tentang kebenaran. Kita masih anak-anak, masih dikasih susu, makanan yang lembut, masih diajar nilai-nilai kekristenan, tentang adopsi, tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang malaikat, tentang kerajaan surga, pelajaran-pelajaran dasar. Dan ketika kita sudah ikut Tuhan 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, atau sudah seumur hidup, karena dari sejak kecil kita sudah menjadi orang Kristen, sampai sekarang kita tumbuh menjadi orang dewasa secara tubuh, posisinya masih sama, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Berarti kita masih sabutnya putih. Tuhan ingin kita level up. Tuhan ingin kita naik lebih tinggi lagi. Raise higher Bapak Ibu Saudara, naik lebih tinggi lagi. Itu sebabnya ajakan buat kita semua GSJ Ambassador untuk kita level up, naik Bapak Ibu Saudara, untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Gak ada di posisi yang sama, gak ada di kedudukan hati yang sama. Mari kita pakai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan. Mari kita gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk keuntungan kita. Jangan biarkan poneros, kejahatan atau jahat kemudian mengambil alih hidup kita, kemudian menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Jangan biarkan waktu-waktu yang sudah berjalan sedemikian cepat tanpa kita mengambil keuntungan sedikit pun dari kebenaran firman Tuhan. Bisa memahami apa yang saya sampaikan? Bisa ya? Sekali lagi, jangan biarkan waktu yang sudah berjalan ini sedemikian cepatnya tiba-tiba sudah hari Minggu lagi, tanpa kita mengambil keuntungan sedikit pun dari kebenaran firman Tuhan. Orang dewasa sanggup untuk makan makanan yang keras. Kenapa? Karena mereka punya sistem pencernaan yang jauh lebih baik daripada bayi. Seorang
dewasa bisa makan makanan yang keras karena punya sistem pencernaan yang jauh lebih baik daripada pencernaan anak-anak. Sama juga, orang dewasa lebih bisa memahami ajaran soal kebenaran karena punya sistem pemikiran rohani yang baik. Itu sebabnya kita perlu ada di tempat yang berbeda. Karena pada saat saudara ada di tempat yang berbeda, otomatis ini yang terjadi. Sudut pandang saudara berubah. Otomatis perubahan level membuat perubahan sudut pandang. Seperti beberapa waktu yang lalu. Atau enggak, yang tadi aja. Saya kalau hari Minggu selalu ada duduk di belakang. Saya melihatnya dari sini, dari belakang. Ketika saya lihat dan ketika saya berdiri di sini, posisi saya berbeda, sudut pandang saya berbeda. Lebih luas mana Bapak Ibu Saudara? Lebih luas saya berdiri di sini bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Kalau di belakang itu terhalang. Di belakang itu masih ada tertutup kepala satu dengan yang lain. Saya nggak bisa melihat muka Bapak Ibu. Saya nggak bisa melihat raut muka ataupun melihat wajah saudara secara full. Sudut pandangnya berbeda. Itu namanya beranjak pindah. Sebagai orang percaya, kita harus pindah tempat, beranjak. Jangan kita itu di posisi anak-anak terus. Karena kalau posisi anak-anak, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya nanti kehidupan. Ya. Itu sebabnya kita perlu ada di tempat yang berbeda. Karena pada saat saudara ada di tempat yang berbeda, otomatis perubahan level, perubahan sudut pandang, perubahan cara saudara melihat dan lain sebagainya. Itu sebabnya Albert Einstein mengatakan problema, persoalan atau masalah tidak bisa diselesaikan dengan tingkatan pemikiran yang sama di mana problem tersebut ada. Tidak bisa diselesaikan dengan tingkat yang sama. Tidak bisa. Anak-anak tidak bisa menyelesaikan. Hanya orang dewasa yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar karena sudah memiliki satu cakrawala sudut pandang yang luas. Anak-anak tidak bisa. Sama seperti ini. Kalau saudara sudah SMA ya saudara lihat PR anak SMP ataupun anak SD, saudara bilang, gitu aja tidak bisa. Gitu aja tidak bisa. Saudara lupa. Pada saat saudara ada di level sekolah SD, susah payah tidak ngerjakan mata pelajarannya susah payah nih. Susah payah. Jadi ketika saudara sudah ada di next level SMA, akan lebih mudah karena saudara pernah melewati SD, SMP, pelajaran-pelajaran tersebut. Tapi ketika saudara masih duduk bangku dalam sekolah dasar, mengerjakan itu tuh susahnya setengah mati, bisa nangis-nangis, bahkan tidak bisa menyelesaikan. Begitu juga ketika saudara duduk di bangku SMP, saudara ketika mengerjakan pekerjaan rumah ataupun pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru, saudara juga setengah mati cara berpikirnya, cara menyelesaikannya. Makanya kalau saudara sudah SMA, saudara lihat PR anak SMP atau SD, kalau saudara bilang, ingat, kita pernah ada di level sebelumnya, sebelum kita ke lebih tingkat yang lebih tinggi. Dan saudara lihat persoalan yang saudara lihat itu lebih kecil. Ya kan? Ketika saudara ada di posisi duduk di SMA, lihat PR anak SD dengan anak SMP itu perkara yang mudah, persoalan yang mudah, cara mengatasi, cara menyelesaikan, cara mengerjakan itu sudah levelnya tuh anak SMA gitu. Tetapi ketika saudara waktu duduk di SD, saudara pusing untuk menghadapi persoalan di SD. Sulitnya setengah mati. Ya. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan jika besi menjadi tumpul, Pengkhotbah pasal 10, dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu. Bukan saya yang tulis. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara memotong daging yang tebal, kotak tebal ini, pisau itu tumpul, saudara akan menggunakan sekuat tenaga untuk memotong, membelah daging.
dan hasilnya tidak presisi Bapak Ibu, tidak lurus gitu, akan hancur di tengahnya karena akan begini, dan saudara akan menggunakan tenaga yang lebih besar karena itu. Tetapi berbeda ketika diasah itu pisau itu, diasah, saudara tidak perlu tenaga besar untuk memotong, tinggal diginikan aja, itu presisi, lurus, rapi, terpotong dengan baik tanpa menggunakan kekuatan yang besar. Makanya mempertajam cara saudara berpikir, mempertajam telinga saudara, mempertajam mata saudara, sehingga dengan segera begitu persoalan datang, saudara tidak akan panik lagi. Amin. Pertajam mata saudara, pertajam hati saudara, pertajam telinga saudara, sehingga ketika persoalan datang, saudara tidak kalang kabut, saudara tidak panik. Karena apa? Sebelumnya saudara sudah bisa melewati. Perhatikan ya, saudara. Di dalam Ibrani pasal yang kelima dan yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Kenapa terlatih? Karena dilatih. Untuk apa? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa mau dilatih Bapak Ibu Saudara. Orang dewasa mau diajar. Karena apa? Karena hanya orang yang dewasa itulah yang bisa membedakan baik daripada yang jahat. Anak-anak belum bisa membedakan, tetapi orang yang dewasa itu bisa membedakan. Jadi naik lebih tinggi, bertumbuh menjadi dewasa, bisa membedakan mana yang jahat daripada yang baik. Orang yang dewasa akan mempertajam panca indera. Mari pemain musik sebelum saya selesaikan. Sisanya buat minggu-minggu yang akan datang. Jangan sampai, ini minggu kedua ya, tanggal 8 ya. Kalau sampai nanti di akhir tanggal bulan Desember 2022 masih ada 237 hari lagi. Ini kita sedang ada sisa waktu sampai bulan Desember nanti. Di akhir tahun 2022 masih ada 237 hari. Tapi kemudian kalau saudara dapati diri saudara di akhir tahun nanti tetap sama kondisinya seperti di awal tahun 2020, tanggal 1 Januari 2022, bukan salah Tuhan, bukan salah firman Tuhan. Sisa waktu kita di tahun ini 237. Sampai nanti di akhir kita akan lihat posisi kita, apakah masih sama seperti posisi kita di awal tahun 2020. Baik kerohanian kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, apapun yang selama ini kita lakukan, kita kerjakan. Jangan sampai saudara katakan Tuhan tidak baik, terus kita kecewa kepada Tuhan, kita marah sama Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Karena apa? Kita tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik dan bijaksana. Ya, makanya perhatikan empat area terakhir. Spiritual saudara, perhatikan kerohanian saudara. Ya, kalau saudara datang ke gereja selama ini cuma sekali-kali, coba tahun ini, sisa tahun ini datang setiap kali, bahkan lebih rajin. Ya, kalau saudara sudah datang setiap minggu, tapi saudara belum pernah berpartner ataupun mengenal satu dengan yang lain, ayo sisa tahun ini kita mengenal satu dengan yang lain dengan baik. Bagi yang belum dibaptis, ayo dibaptis. Yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan harus tertanam di dalam sebuah gereja lokal, posisi kita supaya kita tidak diombang-ambingkan. Karena kalau kita tidak tertanam, akan ada banyak pengkhotbah, akan ada banyak pemimpin yang nanti kalau kita masih kekanak-kanakan, kita tidak akan bisa dewasa. Pendeta ini ngomongnya ketika khotbah seperti ini, akan bingung, tidak memiliki satu role pemimpin satu gitu, supaya apa? Suaranya itu satu, seperti para murid-murid punya pemimpin cuma satu, yaitu Yesus, bukan orang Farisi.
Yang diikuti Yesus, dia harus dengar kata Yesus, bukan dengar kata orang-orang Farisi. Dia dengan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara, masih mendengar suara Paulus yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat-suratannya. Makanya di dalam Kehananian, ayo jangan stuck sama seperti posisi saudara pertama kali mengenal Tuhan. Ayo terlibat di dalam pelayanan selangkah demi selangkah. Jangan berdiri di tempat yang sama sedang waktu terus berjalan. Yang kedua yang harus saudara perhatikan, finansial atau finansiali. Mau seperti apa keuangan saudara sampai akhir tahun nanti? Apakah saudara mau pundi-pudimu bertambah atau saudara-saudara mau pundi-pudimu berkurang? Tentukan tujuan di mana engkau berada. Jangan hidup mengalir. Siapa yang mengajari hidup mengalir? Siapa Bapak Ibu Saudara? Oh, saya mengalir saja. Gimana? Tidak bisa kita menganut sistem doktrin mengalir saja. Tidak bisa. Gimana kalau aliran itu membawa saudara ke tempat yang mati? Gimana kalau aliran itu membawa kamu atau saudara ke tempat yang suram? Jangan cuma mengalir, tetapi punyalah tujuan. Tentukan tujuan saudara mau kemana. Rohan saudara itu saudara mau bawa kemana. Keuangan saudara mau saudara bawa kemana. Keluarga saudara itu mau dibawa kemana di akhir tahun nanti di dalam pengiringan di dalam Tuhan. Mau dibawa kemana. Semuanya itu ditentukan. Tidak boleh mengalir. Tidak boleh. Buang itu sistem doktrin yang mengatakan, yang mengajarkan, yang sudah mendoktrin hidup kita. Hidup mengalir saja. Tidak bisa. Kita punya tujuan yang jelas, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tujuan kita jelas di sana. Arahkan tujuan kita seperti GPS. Siapa yang tidak tahu GPS? Itu alat super canggih. Kolong lubang tipu saja dia tahu. Tetapi GPS, secanggih-canggihnya GPS, kalau saya tidak tentukan arah tujuan saya, GPS itu tidak akan berguna, Bapak Ibu Saudara. GPS itu alat yang sangat luar biasa, bisa menuntun saudara kemana saja, ke liang lubang saja akan dikasih tahu, akan ditunjukkan jalannya. Tetapi GPS itu tidak akan pernah berfungsi kalau saudara tidak tentukan tujuannya mau kemana. Oh, saya tujuannya mau ke rumah saya, ke Puncak Gading, ya kan? Dari Jakarta ke Puncak Gading Semarang, dia akan kasih tahu tuh. Dia akan kasih tahu jalannya mana yang paling mudah dilewati. Kalau ada macet total, dikasih tahu, dikasih pertanyaan. Saya akan membelokkan perjalanan Anda, tapi jauh sedikit 12 km, tetapi Anda akan lebih cepat sampai ke rumah. Yes or no? Langsung cepat kita jawab. Kalau enggak, sudah kita akan ada di posisi macet total, tidak bisa bergerak sama sekali. Kita cepat tuh, respect kita tuh. Yes, dia akan alihkan tuh. Petanya akan berubah sedikit. Dia akan ngomong lagi. Kita akan cari jalan lebih jauh dari 12 km, tetapi sampainya lebih cepat daripada kita ada di dalam kemacetan. Itu GPS. Dia bisa mengalir saja hidup kita. Tentukan arah kita. Tentukan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Tentukan supaya apa? Supaya saudara menjadi orang-orang yang tidak stuck di dalam hidup kita. Yang terakhir, ya, mau seperti apa posisi emosional, kerohanian kita, emosional hidup kita di akhir tahun nanti. Tentukan saudara. Tentukan supaya saudara yang berada di dalam kehidupan kita, sehingga saudara bisa jelas dari memutar CD, VCD hidup saudara sepanjang tahun ini sampai akhir tahun. Saudara akan melihat, oh posisi saya waktu itu, sekarang saya sudah mulai berubah. Akan saudara flashback, kilas balik sepanjang pertengahan tahun ini, diputar itu video saudara, diputar itu ingatan saudara, visi saudara diputar supaya saudara bisa mengerti. Jangan sampai toneros menguasai hidup saudara, tapi teleos, sempurnaan Tuhan, matang, finish, komplit, dewasa. Itulah yang akan menguasai saudara, sehingga saudara bisa mempergunakan sisa 237 hari yang saudara punyai untuk sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Saya tidak bisa panjang lebar firman Tuhan ini, tapi biarlah saudara lebih tinggi lagi, naik level lagi, semakin tinggi. Jangan puas hanya di situ saja, jangan puas hanya memiliki sabuk putih saja, jangan puas di posisi yang sama, tetapi naik lagi dan naik lagi, sehingga sisa 237 hari lagi kita akan tahu posisi kita di akhir tahun nanti seperti apa. Apakah sama seperti minggu ini, ataukah lebih naik, ataukah masih sama start. Nanti saudara yang bisa membuktikan di akhir tahun nanti. Haleluya. Dan ini kan pujian yang akan dinyanyikan oleh worship leader. Ku berikan hatiku. Inilah rinduku,
Senang hatiku menyembahmu. Jiwaku memujimu.
dengan sisa 237 hari tahun ini. Kami tidak tahu apakah di sisa 237 hari ini Engkau masih memberikan umur panjang buat kami. Kami tidak tahu apakah dengan sisa 237 hari ini kami bisa lebih baik lagi jauh sebelum di awal tahun ini. Kami rindu Tuhan, kematangan, kedewasaan, full ground yang menguasai hidup kami. Seperti Bapa pribadi yang matang, seperti Bapa pribadi yang dewasa. Kami rindu Tuhan, poneros tidak ada di dalam hidup kami. Poneros tidak menguasai hidup kami lagi. Kami harus melatih panca indera rohani kami dengan baik. Karena yang kami lawan adalah pribadi poneros yang sudah sangat-sangat terlatih. Kami harus mempertajam panca indera kerohanian kami. Kami harus mempergunakan waktu yang ada ini dengan bijaksana, sehingga kami bukan menjadi orang bodoh lagi. Karena waktu-waktu yang ada adalah waktu yang jahat. Waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang sangat sepi. Kami tidak mau hidup mengalir saja Tuhan, tetapi kami harus arahkan visi Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami harus tentukan arah tujuan kami, supaya GPS yang menggambarkan kebenaran firman Tuhan, GPS itu Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kemana kami melangkah. Karena kami sudah menentukan tujuan hidup kami, Engkau akan menuntun kami sampai kesudahannya nanti Tuhan. Berkati kami, berikan kepada kami pengertian, karena kami bukan kanak-kanak lagi. Kami sudah ikut Tuhan cukup lama. Kami ingin masuk ke dalam fase beranjak dewasa, dan kami juga akan lebih lagi masuk fase berbuah kedewasaan penuh Tuhan, supaya hidup kami tidak dikuasai oleh poneros lagi, sehingga kami tidak gagal lagi, kami tidak mengalami keterpurukan lagi, karena teleos yang menguasai hidup kami. Berkati kami Tuhan, berikan kepada kami pengertian Roh Kudus-Mu sebagai guru besar kami, supaya kami pulang dengan membawa kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh kami lihat dan boleh kami dengar lagi melalui channel YouTube Ambasador Rumah Kita. Dan biarlah kami ini mendengar lagi, supaya kami di rumah tidak gagal paham ketika kami mendengar ulang kebenaran firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diberkati oleh Tuhan, kami semakin dikokohkan, dan kami semakin beranjak dewasa, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang matang, dan nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Hamba sudah memperkatakan firman-Mu Tuhan. Jikalau ada salah kata dari mulut hamba-Mu, Tuhan tolong ampuni hamba-Mu. Hamba-Mu tidak memiliki maksud tujuan untuk mencelakai umat-umat Tuhan, tetapi hamba-Mu berusaha mengajar umat-umat Tuhan dengan baik, agar hamba-Mu tidak ditolak oleh Engkau Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita segera berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini.
penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya. Bye.